Jujur ini menginspirasi banget. Kalian tahu gak Jalan Rasuna Said yang dari Kuningan sampai Setiabudi Jakarta itu diambil dari nama toko pejuang kemerdekaan Indonesia? Aku penasaran banget, jadi aku cari-cari di beberapa sumber dan ya kebetulan ada tugas biografi, jadi langsung kita bahas aja. Jadi nama lengkap beliau Hajar Rakaya Rasuna Said. Beliau lahir tanggal 14 Desember 1910 di Maninjau, Agam, Sumatera Barat. Beliau itu cinta banget sama namanya ilmu pengetahuan. Beliau mulai pendidikannya dari sekolah dasar di Maninjau, lalu lanjut ke sekolah Dinias di Padang Bajang. Sekolah Dinias ini sekolah khusus perempuan aja ya, jadi isinya perempuan semua yang didirikan oleh Rahma El Yunusiah. Rasuna Said ini sangat cerdas sampai-sampai beliau dipercaya untuk mengajar kelas di bawahnya walau dirinya masih pelajar. Setelah lulus pun begitu. Selain dunia pendidikan, beliau juga tertarik dengan dunia politik. Beliau selalu berkeinginan untuk belajar, bahkan beliau memiliki cita-cita agar perempuan pada masa itu memiliki kesadaran politik. Beliau aktif di Sarekat Rakyat sebagai sekretaris dan bergabung jadi anggota Kesatuan Muslim Indonesia. Rasuna Said pun ikut mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan Permi. Permi itu Persatuan Muslimin Indonesia ya. Beliau itu sangat senang di dunia politik, sehingga beliau juga sering berpidato. Pidatonya juga isinya itu soal penindasan pemerintah Belanda terhadap Indonesia. Itu di tahun 1930 dan di tahun 1932 beliau ditangkap. Beliau ditangkap dan dipenjara di Semarang, sehingga beliau adalah perempuan pertama yang masuk ke penjara. Beliau kena hukum fake delikten di penjara bersama temannya Rasima Ismail. Begitu bebas, beliau meneruskan pendidikan di Islamic College pimpinan Kiai Haji Mokhtar Yahya dan Dr. Kusuma Atmaja. Beliau menjadi pimpinan redaksi di majalah Raya, namun karena dibatasi oleh Belanda, beliau memutuskan untuk ke Medan dan mendirikan sekolah pendidikan khusus wanita yang dinamakan Perguruan Putri pada tahun 1935. Dia menerbitkan majalah Menara Putri yang membahas tentang peran perempuan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, juga keislaman. Ketika masa pendudukan Jepang, beliau ikut serta dalam mendirikan organisasi pemuda Nippon Raya di Padang. Namun sayangnya dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Sama temannya Khatib Sulaiman, beliau aktif memperjuangkan dibentuknya Laskar Pembela Tanah Air yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Bahkan setelah kemerdekaan, beliau berperan aktif di Badan Penerangan Pemuda Indonesia dan Komunikasional Indonesia. Beliau duduk dalam Dewan Perwakilan Sumatera mewakili daerah Sumatera Barat dan diangkat DPR RI Serikat dan akhirnya jadi Dewan Pertimbangan Agung setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Lama-kelamaan beliau tidak sadar kesehatannya terus menurun. Saat dirawat, beliau mengidap kanker darah yang cukup parah, sehingga beliau meninggal pada tanggal 2 November 1965 saat beliau berumur 55 tahun. Beliau pun menjadi pahlawan nasional dari surat keputusan Presiden tahun 1974 karena kontribusinya terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi itu semua hasil penelusuranku. Menarik ya?